7 ditambah lagi terakhir 6 dikurangi dengan 7. Pakai harga mutlak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pas ya, ada 10. Dibagi dengan bagi dengan banyak datanya adalah 10. Oke, tinggal kita hitung. Sama dengan 5 kurangi 7. 5 kurangi 7 itu adalah min 2. Min 2 di harga mutlakkan berarti 2 ya. Ditambah dengan 4 kurangi 7 itu min 3 dimutlakan jadi 3. Ditambah dengan 9 tambah 7 2. 9 kurangi 7 2 ditambah 1 ditambah dengan 2. 9 kurangi 7 ini 7 kurangi 7 0 ditambah 8 dikurangi 7 1 ditambah 4 kurangi 7 min 3 dimutlakan jadi positif 3. 10 kurangi 7 dapat 3 ditambah dengan 6 dikurangi 7 sama dengan 1 dibagi dengan 10. Oke, kita jumlahin yang di atasnya 2 tambah 3, 5, 7, 7, 8, 10, 11, 11, 14, 17, 18. 18 dibagi dengan 10. Sama dengan 18 bagi 10 adalah 1,8. Nah, udah selesai. Itu merupakan simpangan rata-ratanya. Sangat gampang bukan? Sangat mudah sekali. Itu SR yang pertama. Jadi kita hitung dulu rata-ratanya, cari dulu rata-ratanya dengan menggunakan rumus yang biasa, jumlah data dibagi dengan banyak data. Setelah itu untuk mencari simpangan rata-ratanya tinggal dikurangi saja setiap datanya. Semua datanya ini, setiap data dikurangi dengan rata-ratanya. Ditambahin semua terus udah dapat 1,8. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah mencari, ini nantilah. Yang kedua kita mencari ragam. Apakah itu ragam? Nah, tadi sudah dikatakan bahwa ragam ini merupakan atau variansi, bisa dikatakan sebagai variansi data atau S kuadrat. Nah, rumusnya itu adalah ini, yang tadi. Rumusnya itu adalah dikuadratkan. Yang kedua itu mencari ragam. Ragam atau variansi. Rumusnya tadi apa? S kuadrat sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N. Kemudian rumusnya sama kayak tadi. Cuma pakai kuadrat. XI dikurangi X bar. XI dikurangi X bar atau rata-rata. Terus pakai kuadrat. Dibagi dengan N. Atau banyak data. Nah, begitu. Itu rumus untuk mencari ragam atau variansi. Jadi ini mah tinggal dikuadratin aja dari yang tadi dari hasil pengurangan tadi terus dikuadratkan. Ya, mau ditulis satu-satu boleh atau mau misalkan langsung hasil dari pengurangan yang tadi gitu namanya supaya cepat aja. Oke. Nah, tadi datanya udah ada di atas nih. S kuadrat sama dengan. Nah, ini kita perhatikan rumusnya itu XI dikurangi dengan X bar. Berarti setiap data dikurangi dengan rata-ratanya. Nah, tadi kan datanya di sini 5, 4, 9, 8, 9, 7, 8, 4, 10, dan 6. Itu tinggal dikurangi aja. Masing-masing dengan rata-ratanya adalah 7. Gitu. Terus dikuadratkan. Ya sama aja kayak tadi dimutlak, ini mah dikuadratkan. So, yang pertama 5 kurangi 7. 5 kurangi 7 itu berapa? Min 2. Min 2 dikuadratkan. Kemudian ditambah dengan 4 dikurangi 7, min 3 ya. Min 3 terus dikuadratkan. Oke.
ditambah 9 kurangi 7 itu 2, kuadratkan. Ditambah dengan yang ini nih, 8 dikurangi 7, 1. Itu kuadrat. Ditambah yang ini, 9 kurangi 7, 2 kuadrat. Terus ditambah 7 kurangi 7 berapa? 0 kuadrat. Ditambah 8 kurangi 7, 1. Itu kuadrat. Terus 4 kurangi 7 itu dapat min 3 kuadrat. Ditambah 10 min 7, 3 kuadrat. Ditambah 6 min 7, 1 kuadrat. Tinggal dibagi dengan N. N itu banyak data. Tadi berapa? 10 ya. Oke, kita hitung. Sama dengan min 2 kuadrat. Min 2 kuadrat berapa? 4 ya. 4 tambah 9 tambah 4 tambah 1 tambah 4 tambah 0 tambah 1 tambah min 3 kuadrat 9 tambah 9 lagi tambah 1. Semuanya kita bagi dengan 10. Jumlahnya adalah 42. Itu tidak 42. Bagi dengan 10. 42 dibagi 10 ini jadi 4,2. Nah, gitu unggul deh. Easy ya. Easy banget. Itu untuk mencari agam atau variansi. Oke, yang terakhir kita akan mencari simpangan kuartil. Oke, untuk mencari simpangan kuartil itu bagaimana? Simpangan kuartil, kuartil atas dikurangi dengan kuartil bawah ya. Dari kuartil yang terbesar dikurangi dengan kuartil yang terkecil. Tapi sebelum kita mencari simpangan kuartil, kita harus tahu dulu kuartilnya itu berapa. Kuartil atas dan kuartil bawahnya itu berapa. Pakai rumus yang biasa. So, ayeuna mencari simpangan kuartil ya. Simpangan kuartil. Simpangan kuartil itu disimbolkan dengan H. H itu sama dengan Q3 dikurangi Q1. Sama dengan Q3 dikurangi dengan Q1. Oke. Q3 kurangi Q1. Tapi ingat, untuk menentukan kuartil ini datanya tuh harus diurutkan dulu dari yang terkecil sampai yang terbesar. Begitu. Jadi kita urutkan dulu di sini aja biar nggak kacibur. Sok urutkan dari yang terkecil itu berarti dari 4. Tuh, 4-nya ada berapa? Tuh 2. Ada 2-nya. 4, 4. Kemudian setelah 4, 5. Setelah 5, terus 6. Kemudian setelah 6 itu jadi berapa lagi? 7. 7, kemudian 8 ada 1, 2. Setelah 8, kemudian 9. 9-nya juga ada 2. Itu 2. Dan terakhir adalah 10. Oke, nah ini datanya. Kita pindahin dulu ke bawah. Nah, ini data yang setelah diurutkan. Kemudian kita tentukan kuartilnya. Rumus kuartil kita kemarin gimana? QI sama dengan data ke I dibagi dengan 4 dikalikan dengan N plus 1. Nah, itu rumus untuk mencari kuartil ke I. Kuartil itu kan
data dibagi 4 ya. Data yang ini kita bagi 4, makanya di sini bagi 4. I-nya diganti oleh mau 1, 2, atau 3. Nah, kita akan mencari nilai Q3 dulu. Q3 masukin rumusnya. Q3 sama dengan data ketiga. Ketiga per 4 dikali dengan N. N-nya berapa? N-nya ini banyak datanya, ada 10. 10 tambah 1 sama dengan berarti berapa? 3 per 4 ditambah dikali 11. Berarti data ke 33 dibagi 4 sama dengan data ke 7,75. Bentar, ini pindahin dulu ke bawah. Kemudian kita hitung menggunakan metode interpolasi linear untuk menentukan kuartil ketiga. Jadi kita pecah menjadi 2. Jadi data ke 7 ditambah dengan 0,75. Nah, yang 0,75 ini kita kalikan dengan, karena 0,75 ini ada 7,75 ini ada di antara data ke 7 dan 8. Jadi data ke 8 dikurangi dengan data ke 7. Data ke 7-nya itu kita perhatikan ada di posisi angka yang mana. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kita peroleh data ke 7-nya itu merupakan 8. 8 ditambah dengan 0,75, data ke-8-nya adalah 9, data ke-7-nya adalah 8, kurangi 8. Jadi 8 ditambah dengan 0,75, 9,8, 1. Ditambahin 8, jadi 8,75. Ini kuartil 3. Kemudian kita cari Q1. Mencari Q1 dengan cara yang sama kayak tadi. Q1 berarti data ke berapa? 1 dibagi dengan 4. Udah gitu dikali dengan 10 ditambah 1. Dengan data ke 11 dibagi dengan 4. 1 kali 10 tambah 1 kan 11. 11 dibagi 4 sama dengan 2,25. Berarti data ke 2,25 sama dengan, kita pecah lagi menjadi 2, data ke 2 ditambah dengan 0,25 dikali dengan data ke 3 dikurangi data ke 2. Ya, menggunakan metode yang tadi, interpolasi linear. Data kedua itu berapa? Data kedua ini 4. 4 tambah 0,25 dikali data ketiganya. Data ketiganya menempati angka 5 dikurangi dengan data keduanya itu 4. Sama dengan 4 ditambah 0,25 dikali dengan 5 kurangi 4 tuh 1. Sama dengan nama lagi 4 ditambah 0,25 dikali 1 jadi 0,25 ditambah 4 jadi 2 ini tuh 4,25. Nah, begitu. Udah beres belum? Belum. Itu barusan hanya